Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan tadi yang sempat terputus ya. Yang ketiga itu ada lensa. Lensa itu adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Jadi kalau cermin tadi untuk memantulkan cahaya, kalau lensa itu untuk membiaskan cahaya. Lensa itu ada dua macam, ada lensa cekung. Nah, lensa cekung itu sifatnya itu sama persis dengan cermin cembung. Nah, jadi sifat lensa cekung itu artinya dia hanya punya satu sifat seperti cermin cembung, yaitu maya tegak diperkecil. Nah, lensa cekung ini juga disebut dengan lensa negatif. Nah, jadi nanti fokusnya juga kita masukkan negatif. Kemudian lensa cembung. Lensa cembung itu sifatnya sama dengan cermin cekung. Nah, jadi sifatnya itu tergantung nomor ruang. Nah, lensa cembung itu disebut juga lensa positif. Kemudian persamaannya itu sama ya, 1/F sama dengan 1/S. Ini tambah 1/S action maksudnya ini ya, atau SO. SO itu juga boleh, SO itu adalah jarak benda, atau SI itu jarak bayangan. F itu fokus. Kemudian kuat lensa itu adalah 1/F atau D atau P juga boleh ya. Ada rumusnya juga, P sama dengan 1/F atau D 1/F, itu sama. Cuman beda persimbolan aja. Kemudian contoh soal itu benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang jari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin itu 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Kita lihat, benda setinggi 6 cm berarti H ya. Jari-jari 30 cm, R. Jari-jari itu R ya. Nah, dapat R, kita cari fokus. Fokus itu dia nilainya adalah R dibagi 2 atau setengah R, berarti fokusnya 15. Nah, kemudian jarak benda ke cermin itu 20, S-nya 20. Ditanyakan berapa? Jarak bayangan berarti S aksen, kemudian perbesaran bayangan berarti M, tinggi bayangan H aksen maksudnya ini ya. Kalau tinggi bayangan itu H aksen, kemudian sifat bayangan. Nah, kita lihat jarak bayangan. Rumusnya tadi adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan 1/15 karena dia cermin cekung berarti fokusnya tetap positif ya. 1/15 sama dengan 1/S-nya itu 20 ditambah 1/S aksen. Kemudian kita pindah luaskan. Kita pindahkan 1/20 ke sini. Jadinya 1/15. 1/20 jadinya negatif ya. 1/15 kurang 1/20, berarti 1/S aksen sama dengan, kita samakan penyebut. Samakan penyebut berarti 60 ya, sama-sama 60. 60 bagi 15 dapat 4, 4 kali 1, 4 ya. Ini 60 bagi 20, 3, 3 kali 1, 3. Makanya dapat 4/60 dikurang 3/60. Jadi 1/S aksen itu adalah 4 dikurang 3, berapa? 1 kan, per 60. S aksennya kita balik. Jadi S aksen per 1 sama dengan 60 per 1. Jadi S aksen per 1 itu kan nilainya S aksen. Nah, 60 per 1 nilainya 60. Nah, jadi bayangan benda yang berada di depan cermin itu jaraknya 60 cm. Kemudian perbesaran itu M itu adalah nilai mutlak dari S aksen dibagi S. Nah, S aksen kita tadi dapat 60, sementara S kita 20, berarti 60 per 20 dapatnya 3. Ini 3 kali ya. Nah, satuannya kali. Jadi perbesaran bayangan itu adalah 3 kali dari benda aslinya. Kemudian tinggi bayangan, kita masukkan rumusnya. Kan kita udah dapat M tadi 3. Nah, M sama dengan H aksen per H. Nah, 3 sama dengan H aksen ditanyakan per H-nya tadi 6. Berarti kita kali silang. 6 dikali 3 sama dengan H aksen. H aksennya dapat 18. Nah, kemudian sifat dari perhitungan di atas kita peroleh S aksennya 60, H aksennya 18. Berarti S aksen itu bernilai positif, maka benda berada di depan cermin sehingga sifatnya nyata dan terbalik. Kalau sifatnya nyata pasti dia terbalik gitu ya. Kemudian H aksen itu besar dari H sehingga bayangan bersifat diperbesar. H-nya tadi 6 sedangkan H aksennya 18, berarti bayangannya diperbesar. Jadi sifatnya itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian yang kedua, ini contohnya, benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 80. Bila jarak benda 60, maka tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Kita lihat jarak. Tingginya 10, S-nya jari-jarinya 8, berarti R.
Jadi 80 berarti R-nya 80 ya. Karena dia itu cermin cembung berarti pakai negatif min 80. Nah, kemudian bila jaraknya 60, nah jarak itu S, jarak benda ya. Nah, kita dari R ini dapat nilai fokus kan? Dapatnya min 40. Nah, jarak bayangan itu 1 per S aksen, berarti rumusnya 1 per F. Ingat, fokusnya itu masukkan nilainya negatif di sini tadi ya. 1 per min 40, 1 per 60 jarak benda tambah 1 per S aksen. Kurang lebih sama ya, min 40 sama 60 itu bisa dijadikan 120 ya. 120 kita bagi min 40 itu dapatnya min 3. Min 3 kali 1 min 3 ya. Kemudian 120 bagi 60 itu dapatnya 2, 2 kali 1, 2. Nah, min 3 dikurang 2 itu min 5. Min 5 per 120. Nah, ini dibalik, S aksen per 1 sama dengan 120 dibagi min 5. Jadi S aksennya min 24. Jadi bayangan benda berada di belakang cermin itu pada jarak 24 cm. Kemudian perbesaran kayak gitu juga, M sama dengan S aksen per S. Nah, ini min 24, S aksennya 24 tadi ya. Per 60 berarti dapatnya 0,4 kali. Nah, jadi bayangan mengalami perbesaran 0,4 kali. Berartinya bayangannya ini lebih kecil gitu. 0,4 dikali berapa bayangannya tadi? Pasti hasilnya itu lebih kecil dari benda yang tadi. Dari apa namanya? Karena pengalinya itu 0, ya. 0,4 kali, 0,4 kali gitu. Kalau di bawah 1 biasanya dia diperkecil. Kalau di atas 1 dia diperbesar ya. Tinggi bayangan itu H aksen per H. M-nya tadi dapat 0,4, H aksennya itu ditanya, per H-nya tadi 10. Kita masukkan, kita kali silang 0,4 kali 10, H aksennya berarti 4 cm. Jadi tinggi bayangannya itu adalah 4 cm. Nah, cukup sekian dulu. Minggu depan akan Ibu lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum.